Selamat datang kembali di Titik Pencerahan, tempat di mana setiap rasa sakit menemukan maknanya. Tempat di mana air mata tidak hanya jatuh sia-sia, tetapi menjadi benih tumbuhnya kekuatan baru. Jika kamu sedang merasa kosong, bingung tanpa sebab, atau sering tiba-tiba sedih tanpa tahu alasan yang jelas, mungkin ini bukan hanya soal hari yang buruk. Mungkin ini tentang luka. Luka yang tidak terlihat. Luka batin. Hari ini kita akan menggali lebih dalam, bukan tentang luka fisik, tapi luka yang lebih dalam dari itu. Luka yang tidak bisa diobati dengan perban atau obat luar. Luka yang bahkan tidak kamu sadari, tapi diam-diam mengendalikan hidupmu. Jadi tetap di sini, karena siapa tahu video ini adalah awal dari proses penyembuhanmu. Karena untuk sembuh, kamu harus tahu dulu, kamu sedang terluka. 1. Luka batin. Itu nyata, meski tak terlihat. Luka batin bukan cerita lebay. Luka batin itu nyata dan kadang lebih menyakitkan dari luka fisik. Luka batin adalah cedera emosi yang terjadi karena pengalaman traumatis, penolakan, pengabaian, kehilangan, atau bahkan kata-kata tajam yang terus terngiang di kepala selama bertahun-tahun. Yang membuat luka batin berbahaya adalah ia sering tidak terdeteksi. Kita terbiasa menormalkan rasa sakit hati. Kita diajarkan untuk kuat, untuk tidak cengeng, untuk menelan rasa kecewa, untuk diam ketika disakiti, hingga akhirnya kita benar-benar lupa kalau itu semua menyakiti kita. Bayangkan luka fisik yang tidak pernah diobati, tidak pernah dibersihkan, terus dibiarkan terbuka. Akhirnya luka itu membusuk, menyebar, dan melemahkan seluruh tubuh. Begitu pula luka batin. Tapi alih-alih menyerang tubuhmu secara langsung, ia menyerang keyakinanmu, kebahagiaanmu, dan kemampuanmu mencintai, baik mencintai orang lain, maupun mencintai dirimu sendiri. 2. Tanda-tanda kamu sedang terluka. Tapi tidak menyadarinya, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang menyimpan luka. Tapi luka itu tetap hidup, tetap bernapas dalam diam. Berikut ini adalah beberapa tanda kamu sedang menyimpan luka batin. 1. Overthinking berlebihan. Kamu memutar ulang kejadian yang sama di kepalamu terus-menerus. Hal-hal kecil membuatmu gelisah. Kamu selalu merasa bersalah bahkan saat tidak melakukan kesalahan. 2. Susah percaya orang lain. Kamu sulit membuka diri. Sulit percaya bahwa orang lain benar-benar tulus. Selalu berpikir orang akan menyakitimu. Ini bisa jadi luka dari pengkhianatan di masa lalu. 3. Mudah marah atau terlalu sensitif. Emosi kamu meledak untuk hal-hal sepele. Kadang kamu sendiri tidak tahu kenapa kamu bisa semarah itu. Bisa jadi itu luka yang belum selesai. 4. Selalu ingin menyenangkan orang lain. Kamu takut ditinggalkan, takut tidak disukai. Kamu mengorbankan kebahagiaan sendiri demi menjaga hubungan. Kamu rela terluka asal orang lain bahagia. Ini biasanya akar dari luka penolakan di masa kecil. 5. Kesepian padahal tidak sendiri. Kamu merasa kosong walaupun dikelilingi orang. Merasa tidak dipahami. Merasa sendirian dalam keramaian. Luka batin sering membuat seseorang terasing, bahkan dari dirinya sendiri. 3. Dari mana luka batin itu datang? Luka batin bisa muncul dari banyak hal, dan seringkali berasal dari masa lalu yang tidak kita selesaikan. 1. Luka dari keluarga. Orang tua yang terlalu keras, tidak hadir secara emosional, atau bahkan terlalu menuntut bisa menanamkan luka sejak kecil. Anak yang tumbuh dalam cinta bersyarat akan belajar bahwa dirinya hanya berharga jika dia berhasil atau patuh. 2. Luka dari hubungan. Pernah diselingkuhi, dikhianati, dicintai lalu ditinggalkan? Luka dari hubungan bisa menjadi sangat dalam karena melibatkan kepercayaan dan harapan yang hancur begitu saja. 3. Luka dari kehilangan. Kehilangan orang tercinta, mimpi yang gagal, atau masa depan yang tidak jadi kenyataan. Semua itu bisa meninggalkan bekas yang terus mengganggu langkah kita di masa kini. 4. Luka dari kata-kata. Jangan remehkan kekuatan kata-kata. Ucapan seperti kamu nggak akan bisa atau kamu selalu salah bisa mengendap di pikiran dan menjadi suara batin negatif yang terus menghantui kita sampai dewasa. 4. Mengapa luka batin tidak boleh dibiarkan? Karena luka batin yang tidak disembuhkan akan
mengganggu relasi sehatmu dengan orang lain, menghambat kamu dalam mengejar mimpi, membuatmu merasa tidak cukup, tidak layak, tidak pantas, menciptakan sabotase diri. Kamu sendiri yang merusak apa yang sedang kamu bangun. Kita seringkali lari dari luka. Kita mengalihkan perhatian dengan sibuk, dengan pekerjaan, dengan hubungan baru. Tapi luka batin tidak bisa dibohongi. Dia akan tetap muncul, kadang dalam bentuk ledakan emosi, kadang dalam bentuk kekosongan mendalam yang tidak bisa dijelaskan. 5. Mulai menyadari adalah awal dari penyembuhan. Langkah pertama untuk sembuh adalah sadar. Mengakui bahwa kamu sedang terluka. Tidak perlu malu, tidak perlu merasa lemah. Justru di sanalah letak kekuatanmu. Ketika kamu berani menghadapi kenyataan batinmu, cobalah tanya ke diri sendiri, apa kejadian paling menyakitkan dalam hidupku? Siapa yang membuatku merasa paling tidak berharga? Apa kenangan yang selalu aku hindari untuk diingat? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk mengenali akar dari luka batinmu, supaya kamu tahu harus mulai dari mana untuk menyembuhkan diri. Ingat, luka batin bukan aib, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kamu abaikan. Luka batin adalah alarm yang memberitahu kamu, ada bagian dari dirimu yang belum kamu peluk, belum kamu maafkan, belum kamu rawat. Jika kamu merasa sedih tanpa sebab, jika kamu merasa tidak cukup dalam segala hal, atau jika kamu merasa kosong padahal hidupmu terlihat baik-baik saja, mungkin ini saatnya menengok ke dalam. Karena kadang yang kita butuhkan bukan solusi dari luar, tapi keberanian untuk mengobati luka dari dalam. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di titik pencerahan berikutnya.